Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iksan Maulana, perwakilan dari kelompok 8, akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang Pluter, yaitu proyeknya toko kita dan toko api. Nah, di sini untuk kelompok 8, anggotanya ada saya sendiri, Iksan Maulana, ada Desi Rizkiana, ada Elisa Karisma Putri, dan Aditya Septian Triana. Cuman untuk presentasi kali ini hanya saya saja yang akan menjelaskan, dikarenakan yang lainnya berhalangan untuk record Zoom kali ini. Jadi langsung saja ke materinya. Harus saya enshow dulu ininya. Yang pertama akan saya jelaskan yang ada di folder toko kita, yaitu ada folder Android. Folder Android ini berisi source code untuk aplikasi Android. Dan yang lanjut ke yang kedua, saya akan menjelaskan folder dari iOS. Folder iOS ini berisi source code untuk aplikasi iOS. Kita lanjut ke folder lib. Di folder lib ini berisi source code Dart. Di sini kita akan menulis kode-kode aplikasi. Sini ada tes. Tes sendiri ini berisi source code Dart untuk testing aplikasi. Lanjut ke metadata Gitinor ya. Gitinor adalah file Git ya. Setelah Gitinor ada metadata. Ya, metadata ini merupakan file yang berisi metadata project yang digenerate otomatis. Dan ada package. Package ini merupakan file yang berisi alamat package yang dibuat oleh pub. Selanjutnya ada Pluter underscore 01. Pluter underscore 01 ini merupakan file XML yang berisi keterangan project. Lanjut ke pubspec.log. Pubspec.log ini file yang berisi versi-versi library atau package. File ini dibuat oleh pub, fungsinya untuk mengunci versi package. Dan selanjutnya ada pubspec YAML. Pubspec YAML ini merupakan file yang berisi informasi tentang project dan library yang dibutuhkan. Saya kira untuk di folder toko kita cukup. Saya akan lanjut ke toko api. Sekarang yang ada fungsi-fungsi yang ada di dalam folder toko api. Yang pertama, kita buka apps, kita buka controller. Di dalam controller ini jadi folder controller dulu ya. Saya akan bahas folder controller ini berfungsi untuk menerima request dari klien dan meresponnya. Saya lanjut ke login controller.php. Login controller.php ini fungsinya untuk menerima request dari klien ke login dan meresponnya. Ada selanjutnya product controller.php. Untuk produk controller.php ini berisi fungsi-fungsi seputar produk dari request klien sama
seperti produk, penambahan produk, menambahkan produk dan mengubah produk dan menghapus produk. Lanjut ke registrasi controller.php. Registrasi controller.php berisi untuk menerima request dari klien ketika registrasi dan meresponnya. Saya lanjut ke RESTful Controller. RESTful Controller.php ini fungsinya untuk mengembalikan hasil dari siklus klien atau disebut juga response berformat JSON dengan pengembalian yang isinya kode status dan data yang diminta. Kira-kira seperti ini kalau untuk codingan result controller. Folder controller paling segitu aja. Saya lanjut ke folder model. Di folder model ini ada yang pertama saya akan jelaskan adalah mlogin.php. Ini fungsinya untuk mengakses suatu member dan token beserta file-filenya yaitu member underscore ID dan out underscore key. Yang kedua ini member.php. Member.php ini fungsinya untuk akses table member. Ada mproduct.php. Ini fungsinya untuk mengakses table produk beserta filenya yaitu ID kode produk. Ada di sebelah sini di codingannya. ID kode produk, nama produk, dan harga. Selanjutnya ada mregistrasi.php berfungsi untuk mengakses tabel member beserta file yaitu nama, email, dan password. Untuk di folder model segitu, paling saya lanjut ke folder configs. Untuk folder configs ini pertama kita buka roots. Kita buka roots dulu. Di codingan roots ini dari line ke-34 sini. Ini yang codingan ini sampai ke line 43 ini. Pokoknya codingan yang sebelah sini nih. Sebelah sini itu berisi alamat dari fungsi-fungsi yang kita buat pada controller yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi alamat-alamat ini menjadi patokan klien ketika mengirimkan request. Oke, sekarang kita lanjut buka toko kita, folder toko kita, lalu buka lib, lalu buka blog. Ya, untuk folder blog, di dalam folder blog ini berisi file-file yang berfungsi sebagai controller, baik itu untuk melakukan proses login, registrasi, dan lain-lain. Nah, ini pertama saya buka login.blog.dart. Nah, login blog.dart ini berfungsi untuk mengirim request ke server dengan format JSON ketika proses login berlangsung. Kedua, saya buka login blog.dart. Nah, kalau yang login blog.dart yang ini itu fungsinya untuk menghapus data user yang sedang login atau keluar dari aplikasi atau sesi. Kira-kira seperti ini, codingannya simpel saja. Kita lanjut ke produk.blog.dart. Ya, untuk di file produk blog.dart ini itu fungsinya untuk mendapatkan produk, penambahan produk, menghapus, mengubah produk yang kemudian akan diteruskan ke server sehingga ke server sebagai sebuah request.
Dan yang terakhir di folder blok ini ada registrasi blok.dart. Nah, untuk registrasi blok.dart ini berfungsi untuk mengirim request ke server ketika proses registrasi berlangsung. Untuk di folder blok paling segitu, saya lanjut untuk ke folder helper. Di folder helpers ini yang pertama ada api_url_dat. Nah, ini tuh fungsinya intinya sih ini berisi alamat-alamat yang akan digunakan untuk mengirimkan request ke server. Yang kedua ada api.dat. Api.dat ini berisi fungsi berupa metode untuk mengakses server. Juga disematkan data berupa format JSON sebagai request ke server. Kurang lebih seperti ini codingannya lumayan banyak untuk api.dat ini. Kita lanjut ke app_exceptions.dat. Di app_exception.dat ini tuh fungsinya untuk menampilkan pesan kesalahan ketika mengirimkan request dan menerima respon. Jadi ini untuk function error. Saya lanjut, yang terakhir di folder helpers ini ada user_info.dart. Nah, ini berfungsi untuk memberikan, mendapatkan, atau menghapus data user ketika proses login dan logout. Di folder helpers kira-kira hanya itu saja. Saya lanjut ke folder model. Di folder model ini yang pertama ada login.dart. Nah, ini login.dart ini fungsinya untuk menyimpan data dari respon ketika proses login yang semula JSON diubah ke dalam tipe data map. Lebih mudah ketika digunakan. Kedua ada product.dart. Nah, untuk product.dart ini fungsinya untuk menyimpan data dari respon server sesuai fungsi produk yang dijalankan. Yang semula JSON itu bisa diubah ke map agar lebih mudah ketika data digunakan. Nah, yang terakhir ada registrasi.dat. Registrasi.dat ini fungsinya untuk menyimpan data dari respon server ketika proses registrasi yang semula JSON diubah ke dalam tipe data map agar lebih mudah ketika digunakan. Untuk folder model paling segitu aja. Saya lanjut ke folder UI atau folder UI ini. Folder UI ini yang pertama ada login page.dart. Login page.dart ini di dalamnya menggunakan widget untuk menampilkan halaman login yang isinya teks, email. Yang isinya itu untuk mengisi teks, email, dan password, tombol submit, dan link menuju menu registrasi, dan juga fungsinya untuk proses login jika ini lebih ininya. Kurang lebih seperti itu. Codingannya lumayan banyak juga untuk login_page.dat ini. Di folder UI ini yang kedua product detail. Product detail.dat ini di sini akan menampilkan halaman produk kita. Nampilinnya itu ada kode, nama, harga, serta tombol hapus dan edit. Ini lebih ke front end-nya sih kalau ini. Ini lanjut ke product form.dart. Kalau untuk product form.dart ini yang menampilkan halaman form untuk mendapatkan produk. Ada kode produk, nama produk, dan harga, kemudian ada tombol submit. Lanjut ke product page.dart. Product page.dart ini menampilkan halaman daftar produk itu berupa list produk yang diambil dari database. Dan yang terakhir dari folder UI ada registrasi page. Registrasi page.dart ini itu fungsinya kira-kira
Ini tuh untuk menampilkan halaman registrasi, menampilkan form kayak gitu sih. Email, password, konfirmasi password, dan tombol submit. Submit. Nah, yang terakhir di widget ini yang pertama sukses dialog. Ini sebenarnya untuk dialog tuh kayak pesan apa namanya? Pesan berhasil gitu sih ketika menjalankan suatu proses. Misalkan ketika registrasi kita berhasil, maka maka sukses dialog dan akan dijalankan. Kayak gitu sih. Lanjut ke warning. Nah, kalau untuk warning ini malah sebaliknya, jika ini tuh fungsinya itu menampilkan pesan gagal, misalkan kita gagal login atau gagal registrasi dan lain sebagainya. Saya langsung aja loncat ke Maindat ya. Nah, untuk di Maindat ini tuh isinya itu file utama untuk menjalankan aplikasi ini, yaitu aplikasi toko kita. Di sini dilakukan terlebih dahulu eh, pengecekan isi login. Jika user sudah login, yaitu mempunyai token, maka akan diarahkan ke product page. Jika tidak, maka akan diarahkan ke login page. Kurang lebih seperti itu saja sih penjelasan dari saya untuk proyek toko kita ini. Mungkin masih banyak yang kurang dari penjelasan saya atau masih banyak kekurangan dalam penyampaian. Mohon maaf. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk presentasi di mata kuliah mobile programming ini. Saya ucapkan kepada Bapak Sugiono, Bapak dosen mobile programming ini, terima kasih atas tugasnya, dan semoga tugas ini menjadikan saya menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Ya, saya cukupkan presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.